ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita memasuki 10 hari istimewa di bulan Zulhijjah. Setelah kita mengetahui hari-hari ini adalah hari-hari istimewa, lalu amalan apa saja yang seharusnya kita lakukan untuk mengisi hari-hari istimewa itu? Berikut kami sampaikan beberapa amalan istimewa yang bisa kita lakukan dan seharusnya kita lakukan di hari-hari istimewa ini. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Memang tahun ini kita mendapatkan ujian yang sangat luar biasa sehingga kita tidak bisa untuk mengamalkan yang pertama ini, melaksanakan haji dan umroh karena pandemi yang melanda dunia. Semoga menjadi pelajaran buat kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini cepat berlalu sehingga kita di tahun-tahun yang akan datang dapat kembali melaksanakan haji dan umroh. Jadi yang paling pertama sebenarnya, amalan paling utama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah melaksanakan haji dan umroh. Yang kedua adalah berpuasa selama hari-hari istimewa ini. Dari tanggal 1 silahkan sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tanggal 1 sampai 8 keistimewaan berpuasa masuk dalam hadis umum tentang keistimewaan dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW bahwa tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah. Berarti puasa adalah di antara amal soleh yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Kalau kita lakukan di hari-hari ini, semakin kita dicintai oleh Allah dengan beramal soleh. Oleh sebab itulah kenapa Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika menyebutkan hadis tentang keistimewaan 10 hari bulan Zulhijjah itu, babnya beliau mengatakan bab fadli as-sawmi wa ghairih fi asyri Zulhijjah, fi asyri awal min Zulhijjah, bab keutamaan untuk melaksanakan puasa dan amal-amal lain di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi amal kedua adalah berpuasa di hari-hari ini 1 sampai 8 kita memanfaatkan, kita memahaminya dari keutamaan hari-hari 10. Kemudian tanggal 9 ada amal khusus, yaitu berpuasa hari Arafah. Yang berpuasa hari Arafah itu istimewaannya sangat luar biasa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa siyamu yaumi Arafah ahtasibu alallahi an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dah. Berpuasa di hari Arafah, aku mengharap mudah-mudahan pahala dari Allah itu adalah untuk melebur dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Mari ini juga kita manfaatkan hari-hari terbaik untuk banyak berpuasa dan melaksanakan terlebih khusus berpuasa di hari ke-9 yaitu hari Arafah. Kemudian yang ketiga
adalah amalan takbir dan zikir. Ini juga sangat penting di hari-hari ke-10 pertama bulan Zulhijjah ini. Dan takbir ini sudah boleh kita lakukan sejak awal Zulhijjah. Disebut dengan takbir mutlak. Kapan saja, mulai dari hari pertama Zulhijjah, kita bertakbir di mana saja, asal di tempat-tempat yang dibolehkan kita bertakbir, ya. Bisa di rumah, bisa di jalan, di pasar, di mana saja kita boleh bertakbir, besarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti di hari ke-10 kita masuki Idul Adha, nanti ada namanya takbir muqayyad. Muqayyad itu akan dilaksanakan setiap ba'da salat berjamaah, ya, salat zuhur, salat 5 waktu, ya, 5 waktu salat, subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Habis salat, ya, itu kita disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Nah, ini namanya zikir atau takbir muqayyad. Nah, ini sepanjang muqayyad ini nanti berakhir di hari selesainya hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Ini amalan penting juga yang perlu untuk terus kita hidupkan, ya, karena cukup banyak yang melupakan sunnah ini. Kebanyakan kita takbirnya nanti setelah memasuki hari rayanya, padahal sunnahnya bisa dan sebaiknya kita lakukan mulai awal bulan Zulhijjah, tetapi tidak dilaksanakan seperti dilaksanakan di hari-hari setelah kita sholat Idul Adha. Ada namanya takbir muqayyad, ada namanya takbir mutlak. Nah, hari-hari ini kita sejak hari pertama kita mengamalkan takbir mutlak namanya. Baik, selanjutnya amal penting juga adalah memanfaatkan 10 hari pertama ini dengan banyak taubat serta meninggalkan maksiat. Banyak taubat serta meninggalkan maksiat, dengan harapan kita di hari-hari istimewa itu mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan kita untuk banyak bertaubat, karena memang kita sangat memerlukan, ya, taubat dari Allah Subhanahu wa taala atas segala salah khilaf yang telah kita lakukan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya memperbanyak amal soleh. Amal soleh apapun, berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa semua amal soleh menjadi istimewa di hari-hari ini. Bahkan, ya, tidak ada yang bisa menandinginya, kecuali tadi ada orang yang berjihad, bawa harta, bawa jiwa, nggak ada satupun yang kembali, baru bisa menyamai amal-amal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Jadi perbanyak, ya, dan tingkatkan kualitasnya. Kita beramal apapun sepanjang hari-hari ini. Bisa dengan banyakkan sholat, banyakkan sodako, kemudian banyakkan kita membaca Al-Quran. Kalau yang sedang menulis buku, silahkan dengan niat untuk kita mewariskan ilmu kita, dan berbagai macam amal lain. Ini hari-hari terbaik, mari kita manfaatkan untuk melaksanakan amal-amal terbaik. Kemudian selanjutnya amal lain juga yang penting untuk kita lakukan, ya. Di antaranya juga adalah berkurban, ya. Di antaranya adalah berkurban. Nah, nanti setelah kita berada di tanggal 10 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik, kita disunnahkan untuk berkurban, dan pahalanya sangat besar dalam rangka kita untuk
mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengingat bagaimana pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkurban. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengisi hari-hari ini dengan berbagai macam amalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita, kekuatan untuk beramal soleh, senang mencintai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, senang dengan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus bersemangat untuk beramal yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk mengisi hari-hari yang istimewa ini dengan amal-amal istimewa. Selamat menjalani hari-hari istimewa dengan amal-amal istimewa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.